Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Putri Febrianti, NPM 19010018. Saya dari kelas manajemen reguler 1 semester 4. Di sini saya akan membahas mengenai sejarah perekonomian Indonesia. Sebelumnya saya akan membahas mengenai dinamika pembangunan ekonomi. Dinamika pembangunan ekonomi di suatu negara sangat ditentukan oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Yang pertama ada faktor internal, apa saja? Yaitu kondisi fisik termasuk iklim, ada lokasi geografi, jumlah dan kualitas sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Selanjutnya ada faktor eksternal, antara lain ada perkembangan teknologi, kondisi perekonomian dan politik dunia, dan keamanan global. Selanjutnya yaitu mengenai sejarah ekonomi Indonesia pada 4 periode. Apa saja? Yakni pada zaman yang pertama pemerintahan Orde Lama tahun 1950 sampai 1966, yang kedua pemerintahan Orde Baru tahun 1966 sampai Mei 1998, yang ketiga pemerintahan transisi Mei 1998 sampai November 1999, yang keempat yaitu pemerintahan reformasi tahun 2000 sampai 2001. Selanjutnya yaitu sejarah ekonomi Indonesia pada 4 periode. Di sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama ada pemerintahan Orde Lama Soekarno tahun 1950 sampai 1966. Setelah memproklamasikan kemerdekaannya, keadaan ekonomi Indonesia sangatlah menerapkan suatu sistem politik disebut demokrasi liberal. Setelah itu terjadi transisi ke sistem politik yang disebut demokrasi terpimpin yang berlangsung dari tahun 1957 hingga 1965. Akan tetapi, sejarah Indonesia menunjukkan bahwa sistem politik demokrasi tersebut ternyata menyebabkan kehancuran politik dan perekonomian nasional. Selanjutnya yaitu pemerintahan Orde Baru Soeharto tahun 1966 sampai Mei 1998. Maret 1966 Indonesia memasuki pemerintahan Orde Baru. Sejak itu perhatian pemerintah lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air. Pemerintahan Orde Baru menjalin kembali hubungan baik dengan pihak barat dan menjauhi pengaruh ideologi komunis. Indonesia juga kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan lembaga-lembaga dunia lainnya seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF. Yang ketiga yaitu pemerintahan transisi Mei 1998 sampai November 1999. Pada tanggal 14 dan tanggal 15 Mei 1997, nilai tukar baht Thailand terhadap dolar AS mengalami suatu goncangan hebat akibat para investor asing mengambil keputusan jual untuk mempertahankan nilai tukar baht agar tidak jatuh terus. Pemerintahan Thailand melakukan intervensi dan didukung oleh intervensi yang dilakukan oleh Bank Sentral Singapura. Akan tetapi, pada hari Rabu 2 Juli 1997, Bank Sentral Thailand terpaksa mengumumkan bahwa nilai tukar baht dibebaskan dari ikatan dengan dolar AS. Apa yang terjadi di Thailand akhirnya merembet ke Indonesia dan beberapa negara lainnya. Awal dari krisis keuangan di Asia. Selanjutnya yang keempat yaitu pemerintahan reformasi tahun 2000 sampai 2001. Pada awal pemerintahan reformasi, masyarakat umum dan kalangan pengusaha dan investor termasuk investor asing menaruh harapan besar terhadap kemampuan dan kesanggupan pemerintah untuk membangkitkan kembali perekonomian nasional
dan menuntaskan semua permasalahan yang ada di dalam negeri warisan rezim Orde Baru. Masa reformasi dianggap sebagai tonggak baru perjalanan kehidupan Indonesia dari sisi sosial dan politik. Muncul beberapa kebijakan yang kemudian menjadi landasan bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia ke depan. Kebijakan yang paling menonjol adalah adanya pergeseran pengelolaan pemerintahan dari sentralitis menjadi desentralitis. Kemudian di sini ada pada masa reformasi terdiri dari beberapa pemerintahan. Yang pertama ada masa Presiden B.J. Habibie 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Salah satu tugas penting Presiden Habibie adalah mendapatkan kembali komunitas negara donor untuk program pemulihan ekonomi, untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia. Yang kedua ada masa Presiden Abdurrahman Wahid 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001. Kondisi perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid memiliki karakteristik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kondisi perekonomian Indonesia mulai mengarah pada perbaikan, di antaranya pertumbuhan PDB yang mulai positif, laju inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah, sehingga kondisi moneter dalam negeri juga sudah mulai stabil. Selanjutnya, yang ketiga yaitu masa pemerintahan Megawati 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Masa kepemimpinan Megawati mengalami masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Selanjutnya yaitu yang keempat masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 20 Oktober 2004. Presiden pertama yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu tahun 2004 dan tahun 2009. Pada masa jabatannya, Indonesia mengalami sejumlah bencana alam dan menjadi tantangan tambahan bagi presiden yang masih bergelut dengan upaya memulihkan kehidupan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat. Yang terakhir yaitu ada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2014 sampai sekarang. Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dari sisi pengelolaan ekonomi selama 5 tahun terakhir tingkat inflasi rendah terjaga pada level 3% atau yang terendah dalam satu periode pemerintahan sejak era reformasi. Ini menggambarkan bahwa daya beli masyarakat terjaga dan terus tumbuh. Terima kasih. Mungkin cukup sekian pembahasan dari sejarah perekonomian Indonesia kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.